Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membahas hadis yang ke-8 dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsaminu, hadis yang ke-8, An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini datang dari Abdullah ibn Umar, anaknya Sayyidina Umar, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Sesungguhnya Rasulullah itu pernah berkata, bagaimana hadisnya? Umirtu an uqatilan nas. Aku itu diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai orang-orang itu bersyahadat, mengatakan, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, dari kalimat umirtu an uqatila ini tidak bisa dipahami dengan satu hadis, tapi kita harus mencari pembahasan yang lain, tidak bisa kita memahami. Jadi kalau dari pembahasan ini, dari teks hadis itu, kita itu disuruh perang semua ke orang. Kalau tak baca syahadat, kita perangin. Jadi maknanya itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena ketika Nabi itu di Mekah 13 tahun Nabi berdakwah, itu tidak ada paksaan kepada orang untuk masuk Islam. Jadi yang dimaksud ini adalah bagaimana orang itu diajak untuk masuk Islam sampai orang itu bersyahadat. Tidak memerangi kepada orang yang hanya suruh masuk saja lalu kemudian diperangi. Tidak seperti itu maknanya. Jadi dari sini kita bisa diambil kesimpulan bahwa ketika kita mengajak orang itu harus dengan lembut, dengan bijak. Jadi tidak ada sejarah Nabi itu memaksa orang untuk masuk Islam, tidak ada. Yang dimaksud untuk memerangi orang itu adalah bagi orang yang menghalang-halangi Islam. Seperti contoh di zaman Nabi itu ada Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi ada juga kan yang tidak Islam tapi tidak menghalangi perjuangan Islam. Seperti contoh Abu Thalib. Nah, ini paman Nabi SAW, tidak beriman kepada Nabi tapi tidak menghalangi Islam. Nah, kata Dr. Hamid Kamil Musa, syarah daripada hadis Arba'in ini mengatakan makna lembutnya itu adalah Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad, laqad amarallahu ala Muhammadin an yansural Islam, untuk menyebarkan Islam. Itu makna lembutnya. Menyebarkan Islam, berdakwah seperti apa? Ini sesuai dengan surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu mengajak orang untuk Islam itu sampai untuk bersyahadat, dan mengajaknya itu dengan lembut, dengan hikmah, dengan bijak, dan dengan mau'izatul hasanah, dengan peringatan-peringatan, dengan ajakan-ajakan yang baik. Tapi kalau orang itu tidak terima lalu mau berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, ya kita juga harus menyampaikan, melawan itu dengan argumen yang baik, gitu kan. Jadi dalam sejarahnya Nabi tidak ada sejarah Nabi itu memaksa-maksa orang untuk masuk Islam, tapi mengajak mereka dengan lembut. Ini salah satu contoh ketika Nabi itu memberangkatkan sahabat pasukan untuk berperang itu, ada pesan satu Nabi yang sering diucapkan oleh Nabi, dipesankan kepada sahabat. Apa kata Nabi? Satajiduna rijalan fis sawami'i la ta'ridu lahum wa la taqtuluna sabiyan murdian wala saykhan faniyan la taqta'unna syajaratan wala ta'khirunna nahlan. Kata Nabi, kalian nanti kalau sudah berangkat perang, nanti akan ketemu dengan orang-orang yang ada di gereja, itu adalah pendeta. Kata Nabi, la ta'ridu lahum, janganlah engkau ganggu pendeta itu, karena dia bukan objek perang. Wala taqtuluna sabiyan murdian, dan jangan nanti ketemu dengan anak-anak apalagi yang masih musuhi, jangan sampai membunuhnya. Lalu kemudian wala syaikhan faniyan, bertemu dengan orang-orang sepuh, orang-orang sudah tua renta, jangan kau usik dia, jangan kau serang dia. Bahkan Nabi menyampaikan pesannya, la taqta'unna syajaratan, jangan kau potong pokok kayu.
Kalian bisa boleh bermusuh dengan orangnya, tapi jangan sampai merusak pekarangannya. Sama lah dengan kita di kehidupan. Kalau kita benci dengan seseorang, janganlah kita ngamuk sama barang-barangnya. Ini gara-gara benci sama seseorang, dibuanglah sandalnya, dirusaklah pekarangannya, digangguin rumahnya, atau digangguin harta miliknya, motornya, atau dikempesin dan segala macam. Bahkan Nabi menyampaikan hadisnya, mangqata'a sidratan sawwaballahu finnar. Barang siapa yang memotong pokok kayu bidara, kata Nabi sallallahu finnar, maka Allah akan menyungkurkan kepalanya di neraka. La ta'khirna nahlan, jangan kau cabut kurma. Ini menunjukkan bahwa pesan Nabi ini, bahwa ketika kalian berperang, kalian tetap harus santun, harus memakai adab, harus memakai cara-cara yang baik, jangan asal main rusak saja. Nah, ini bukti bahwa Nabi itu tidak pernah menyerang orang yang tidak bersalah untuk masuk ke dalam Islam. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk menyebarkan Islam sampai kapan? Sampai orang itu menyatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi tidak cukup mengatakan la ilaha illallah. Mestilah kita melanjutkan kalimatnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi pada Muhammad adalah utusan Allah. Pertanyaannya, kenapa mesti Muhammad? Nabi Isa saja sudah menyampaikan, di dalam Al-Quran disebutkan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang Nabi setelahku itu namanya Ahmad. Ahmad itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, karena nama Nabi itu banyak, ada Hami, ada Khotim, ada Abul Qasim, ada Yasin, ada Toha. Nah, pertanyaannya itu, dulu itu Yahudi itu mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Kenapa? Karena timbul ada iri dan dengki. Mereka mengatakan, kenapa mesti Nabi terakhir itu dari keturunan Siti Sarah, Ismail? Kenapa enggak dari keturunan Yahuda, saudaranya Yusuf? Keturunan dari Ishak dan Yakub. Nah, itu yang membuat mereka tuh iri. Sementara kita yang orang Indonesia tidak pernah iri, tidak pernah ada timbul hasad. Nah, itulah yang dimaksud ketika kita bersyahadat, kita ikhlas, kita tulus menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, meskipun bukan keturunan Sumatera Barat, keturunan Sumatera Utara, keturunan Jawa Timur, Jawa Barat, atau bahkan keturunan Kalimantan Timur. Kita itu sudah ikhlas menerima Nabi Muhammad, tapi orang Yahudi tidak mau, padahal mereka itu sudah percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pernah menyinggung di dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqah wa hum ya'lamun. Kata Allah, orang-orang yang sudah didatangkan Alkitab kepada mereka, Taurat dan Injil, mereka itu sebenarnya tahu benar kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana mereka itu tahu melihat Muhammad itu sebagai anak kandung sendiri. Cuma mereka itu menyembunyikan, la yaktumunal haqqah, menyembunyikan kebenarannya, padahal wa hum ya'lamun. Mereka itu percaya bahwa Muhammad itu adalah Nabi. Makanya Husain namanya, Husain. Dia itu orang Yahudi masuk Islam itu tanpa didakwah oleh Nabi, tanpa diajak. Kenapa? Ketika Nabi datang ke Madinah, dia lihat ciri-ciri Nabi Muhammad. Dilihat dari rambutnya, gerak-gerik tubuhnya, cara bicaranya, cara bersikap. Wah, ini benar nih Nabi, sebagaimana yang ada di dalam kitabku. Makanya dia masuk Islam. Lalu ditanya sama kawan-kawan Yahudi yang lain, "Hei Husain, kenapa kamu bisa masuk Islam hanya melihat Muhammad?" "Iya, karena aku melihat Muhammad sebagaimana aku melihat anak kandungku sendiri." Nah, jelas ini ciri-cirinya sebagai mana yang tercantum dalam Al-Quran. Bahkan juga ketika kecil Nabi Muhammad dibawa berdagang sama Abu Thalib, umur 12 tahun, dilihat oleh pendeta Bakhra. Dari kejauhan, pendeta Bakhra itu sudah melihat, wah, ini nampaknya anak kecil nih sebagaimana yang sudah disebutkan dalam kitab ini. Ini pasti Nabi. Lalu kemudian dia tunggu, padahal dia tidak pernah keluar dari gereja itu. Gara-gara nengok Nabi Muhammad itu dari jauh, langsung dia keluar. Lalu tanya sama Abu Thalib, "Hei kisanak, ini anak ini siapa ini?" Maka Abu Thalib menjawab, "Ini anakku." "Bohong kamu. Ini anak ini adalah Nabi terakhir nanti. Karena anak ini orang tuanya sudah meninggal ketika dia dalam kandungan." "Benar nggak?" Akhirnya Abu Thalib tak bisa mengelak. Dia menceritakan, "Iya memang benar. Ini adalah namanya Muhammad, orang tuanya sudah meninggal ketika dia dalam kandungan." Jadi pendeta Bakhra sudah mengenal, orang Nasrani, orang Yahudi sudah mengenal Muhammad itu seperti siapa. Oleh karenanya setelah itu bilang si pendeta Bakhra, "Pokoknya kamu harus pulang balik, tak boleh lanjutkan di situ, nanti ada orang-orang Yahudi yang sudah menunggu untuk membunuhnya." Mereka iri, hasad, kenapa Nabi terakhir keturunan dari Ismail, kok kenapa bukan dari Yahuda, dari Ishak dan Yakub. Maka pulanglah Abu Thalib itu ke
Mekah lagi. Nah, makanya jangan dikira Abu Thalib paman Nabi itu tidak tahu dengan kenabian Nabi. Dari kecil sudah tahu Abu Thalib itu. Cuma memang tidak dilembutkan hatinya oleh Allah. Kenapa? Makanya Abu Thalib itu ketika sebelum meninggal dia membaca syairnya. Dia bersyair. Apa kata Abu Thalib? Laqad alimtu anna dina Muhammadin khair adyanil bariyah. Laulal malamah wa udhunul masyabbah lawajadtani samhan lidzalika dinihi mubina. Kata Abu Thalib, sungguh aku tuh tahu bahwa agama Muhammad adalah agama yang paling baik. Laulal malamah, kata si Abu Thalib, kalaulah bukan karena aku takut dicaci maki, mendengar sumpah serapah, kupingku ini sakit, wa udhunul masyabbah lawajadtani, maka engkau akan mendapatiku samhan lidzalika dinihi, orang yang ikhlas, yang tulus menerima agama Muhammad mubina, secara terang, secara nyata. Nah, ini salah satu contoh bahwa dari dulu tuh memang ada orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mengganggu. Jadi Nabi diperintahkan kepada orang yang menyerang Islam, kita harus balas. Kalau orang yang tidak mengganggu Islam, meskipun dia bukan Islam, kita tidak boleh mengusik. Ini salah satu contoh, berdampingan dengan Rasulullah Abu Thalib sampai meninggal. Oleh karena itu, kita bisa temuin di penulis-penulis buku Eropa, itu ada Martin Link yang bisa masuk Islam, ada René Genoux, kemudian ada Victor Bernadotte yang menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Inggris. Ada juga orang-orang Eropa yang mendukung dan setuju serta memuji-muji Islam tapi tidak masuk Islam, seperti Philip Kaheti, Anne-Marie Schimmel, Karen Armstrong, dan bahkan yang paling fenomenal itu namanya Michael H. Hart. Beliau itu menulis buku 100 Ranking of the Most Influential Persons. Jadi dia itu menulis buku 100 orang berpengaruh sedunia dalam sejarahnya, dan menempatkan Nabi Muhammad SAW itu yang paling awal, yang paling pertama. Jadi dia itu penuh kontroversial bukunya karena dia itu adalah Nasrani yang taat, tapi menulis buku menempatkan Nabi Muhammad menjadi orang nomor satu yang berpengaruh sepanjang masa di dunia. Jadi yang seperti ini masuk ke gengnya Abu Thalib. Tapi di zaman Nabi ada juga orang yang memang tidak takut dengan cacian, wala yakhafuna laumata laim, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Dalam Al-Qur'an sudah disebutkan bahwa memang ada juga orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang mengaku dengan Islam tapi dia tidak takut dengan cacian. Seperti contoh salah satunya Waraqah bin Naufal, kerabat Siti Khadijah. Ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu, tanyalah Siti Khadijah kepada si Waraqah, Waraqah, apa agaknya yang terjadi pada Muhammad ini? Menggigil dia. Oh, dia itu menerima wahyu sebagaimana Musa menerima wahyu di Gunung Tursina dan Isa. Jadi nanti Khadijah, suamimu akan diusir dari Mekah itu nanti. Tapi kalaupun memang aku masih hidup, dia diusir, aku yang akan melawan orang-orang kafir itu. Setelah orang itu sudah menyatakan bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, barulah di sini kalimatnya Nabi SAW melanjutkan wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, dan dirikanlah salat kemudian membayar zakat. Jadi ketika orang itu sudah diajak masuk Islam untuk membaca syahadat, lalu kemudian disuruhlah untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Nah, kenapa Nabi baru menyampaikan menegakkan sholat? Karena sholat itu ada gerakannya, adalah perbuatannya. Jadi ketika orang sholat, tak mungkin dia tidak beriman kepada Allah, tidak mungkin dia ikut dan tunduk kepada Nabi Muhammad. Orang yang sholat sudah dipastikan mereka itu sudah bersaksi tidak Tuhan selain Allah, kemudian pastilah mereka itu juga ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah al-juz'u 'alal kulli, jadi mewakili dari sebagian yang lain gitu. Makanya di sini tidak disebutkan puasa dan haji, karena kalau puasa kan dilakukan setiap tahun. Jadi kenapa? Karena sudah mewakili dari ibadah yang lain. Contoh syahadatain atau syahadat yang kedua itu sudah mewakili dari ibadah hati. Jadi dalam Islam itu ada ibadah hati. Ibadah hati seperti kita bersaksi dalam iman kita, mengakui Allah dan mengakui Nabi Muhammad. Dan ibadah hati mewakili yang lain seperti kita zikir, kita membaca kalimat-kalimat thayyibah dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada ibadah perbuatan. Seperti contoh melaksanakan sholat ini adalah ibadah perbuatan, mewakili dari ibadah perbuatan yang menggerakkan badan yang lain seperti tawaf, sa'i, haji, dan lain-lain. Barulah yang ketiga ini adalah wayu'tuz zakah, membayar zakat. Ini termasuk ibadah harta. Jadi mewakili dari 3 ibadah. Yang pertama ibadah hati, kemudian ibadah badan, ibadah perbuatan, lalu yang ketiga itu adalah ibadah harta. Ibadah harta itu yaitu zakat, fitrah, zakat mal. Dan kemudian juga mewakili dari ibadah yang lain, infak dengan harta gitu kan.
Kalau tak bisa berinfak, kalau infak kan dengan harta. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhihi illa an tumidu fihi wa alamu anallahu ghaniyyun hamid. Allah sudah memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, kalau mau berinfak itu min thayyibati ma kasabtum, dari yang terbaik hasil usaha dan hasil kerja kerasmu. Jangan kita berinfak yang tentu kita itu walastum biakhidhihi, kita saja tidak mau mengambilnya. Kalau sudah tidak suka, kita dikasih ke orang, itu sebenarnya salah. Berinfak itu adalah yang terbaik dari harta kita, yang paling kita suka kita infakkan itu, bukan yang kita benci. Bahkan illa antumidu bihi, kita memincingkan katanya. Jadi kata Allah itu kalau mau berinfak sesuatu atau harta yang menurut kamu itu baik, bukan yang kamu benci gitu kan. Tapi kalau memang tak bisa berinfak, kita sedekah. Sedekah apa saja, anytime, anywhere, anything. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan hadis datang dari Abu Hurairah, kata Nabi, kullu sulama minan nas yang alaihi sadaqatun, kullu yawmin tatlu'u fi syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqatun, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun, wal kalimatu thayyibatu sadaqatun, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqatun, wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqatun. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih, datang dari riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kata Nabi, setiap persendian saraf dari manusia itu ada sedekahnya. Kullu yaumin tatlu'u fi syamsu, di mana persendian atau saraf-saraf manusia itu disinari oleh matahari. Maka ketika kita bangun tidur sampai tidur lagi, kita bersyukur kepada Allah, melihat tangan kita sehat, melihat hidung kita masih berfungsi, melihat kuping kita masih mendengar suara-suara, mulut kita masih enak makan, gigi kita masih bisa mengunyah. Kita bersyukur, sedekahin. Setiap sendi, setiap anggota tubuh manusia itu ada sedekahnya. Bahkan kata Nabi melanjutkan, ta'dilu baina itsnaini sadaqatun, melerai, menjadi mediasi, menjadi mediator di antara dua orang yang bertikai, sedekah. Lalu kemudian membantu orang mengangkat barang-barangnya, ke motornya, ke mobilnya, sedekah. Lalu kemudian juga dengan mengucap baik-baik kepada orang, apa kabar Pak, bagaimana keadaannya, sehat? Sehat, sedekah. Lalu kemudian setiap kita langkah untuk menuju ke masjid, sedekah. Menyingkirkan bahaya di jalan, ada duri, kemudian ada paku dan lain-lain, sedekah. Membersihkan rumah, meskipun rumah sendiri, adalah sedekah. Yang istri juga menyiapkan hidangan kepada suaminya, sedekah. Suaminya juga memberikan kasih sayang kepada istrinya. Dek, kamu hari ini tambah cantik, sedekah. Semuanya jadi sedekah. Tak bisa kita ngasih semen, ngasih pasir, ngasih keramik ke masjid, kita gotong royong, sedekah. Kalaupun memang tak bisa gotong royong, kita datang ke tempat orang yang gotong royong. Senyum saja. Pak, masjidnya alhamdulillah tambah bagus ya, aduh kompak sekali, senyum aja, sedekah. Tapi harus tahu juga, jangan asik nak senyum-senyum terus. Kalau badan sehat, mampu gotong royong. Nabi melanjutkan kalimatnya, fa idza fa'alu dzalika ansamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Jadi kata Nabi, jika mereka itu sudah melakukan yang tiga tadi, membaca syahadat 2, lalu kemudian dia sudah melaksanakan sholat, kemudian dia membayar zakat, berinfak dan bersedekah, maka kata Nabi, ansamu minni dima'ahum wa amwalahum. Orang itu sudah terpelihara dari diriku untuk tidak boleh ditumpahkan dima'ahum, darahnya, tak boleh dibunuh lagi orang itu, tak boleh diusik, tak boleh diganggu lagi. Wa amwalahum, dan bahkan hartanya tak boleh dirampas, hartanya tak boleh ditipu-tipu. Jadi kalau kita suka dengan kaplingnya si fulan, saudara kita yang Islam, jangan dirampas, jangan ditipu tentang sertifikatnya. Maka kita harus beli. Makanya kata Nabi, man ghasyana falaysa minna wal khida wal makru finnar. Orang yang suka menipu itu bukan golonganku, kata Nabi. Karena orang yang menipu, orang yang mengelabui orang itu tempatnya di neraka. Jadi kalau orang itu sudah melakukan yang tiga, tak boleh kita harus asal main bunuh saja, main nyerang saja, mengusik kehidupannya, kemudian mengganggu hartanya, mengganggu hak miliknya. Kecuali, kata Nabi, illa bihaqqil Islam, kecuali orang ini melanggar dalam ketentuan Islam. Makanya disebutkan oleh Nabi, hadis dari Ibnu Mas'ud, kata Nabi, la yahillu damu mri'in illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seorang yang muslim kecuali tiga. Siapa yang ketiga itu? As-sayyibus sani, orang yang tua yang sudah berkeluarga berzina. Lalu kemudian an-nafsu bin nafsi,
lalu orang yang bunuh tanpa alasan kepada saudaranya. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidinihi wal al-mufariqatu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, orang yang memisahkan diri dari golongannya, yaitu dari golongan Islam, artinya murtad. Jadi baru kalau 3 orang ini boleh dibunuh, boleh dipancung, jelas nih. Jadi dalam hukum Islam itu jelas, orang kalau sudah 3 ini melanggar, dia berzina, dia juga membunuh tanpa alasan kepada saudaranya sendiri, lalu kemudian yang terakhir ini adalah murtad, keluar dari Islam, maka halal darahnya, artinya boleh dibunuh. Tapi dalam Indonesia itu kan hukum tidak diterapkan hukum Islam gitu kan, jadi tak mungkin kita asal bunuh. Makanya ada yang tanya, Ustadz, saya itu punya saudara, dia itu dulunya Islam, entah dari mana dia kabar, tiba-tiba dia masuk keluar dari Islam. Jadi suami saya itu mengusirnya dari rumah, benar nggak? Kalau saya bilang itu nggak benar, mestinya harus dibunuh, bukan diusir saja. Kenapa? Karena jelas dalam Islam itu. Cuma karena di Indonesia tidak berlaku hukum Islam, tak mungkinlah kita harus main bunuh. Jadi out from my house, keluarlah dari rumah. Jangan kau nanti bisa mempengaruhi anak-anakku. Kalau engkau nanti masuk ke dalam keluargaku lagi, kamu bisa mempengaruhi generasi-generasi lain termasuk anak-anakku. Yang boleh juga dalam Islam, boleh dibunuh, boleh ditumpahkan adalah orang zina. Hati-hati nih orang berzina. Kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya dalam surat An-Nur ayat ke-24, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudukum bihima ra'fatun fi dinillah. Kata Allah, orang perempuan berzina, laki-laki berzina, maka cambuklah mereka salah satu dari keduanya itu dengan 100 cambuk, dicambuk. Wala ta'khudukum bihima ra'fatun fi dinillah, dan janganlah engkau berbelas kasih, janganlah engkau mengasihani, janganlah engkau kasihan sama mereka berdua. Kenapa? Karena fi dinillah, dia akan merusak agama Allah. Kalau sempat dia tidak dihukum, tidak dicambuk 100 kali, maka bisa mempengaruhi kepada orang-orang yang lain. Pasti orang lain mengira, orang berzina cuma segitu. Cuma kan di Indonesia tidak berlaku hukum Islam seperti ini, maka cuma dikasih penjara berapa tahun sesuai dengan kadar hukum pidananya itu. Nah, Nabi juga pernah mengatakan, as-saykhu was-saykhatu idza zaniya farjumuhal battata nakala minallahi wallahu alimun hakim. Kata Nabi udah jelas, orang perempuan dan laki-laki yang sudah berkeluarga, yang sudah tua, jika mereka berdua salah satu dari mereka itu berzina, artinya zina muhsan, maka kata Nabi farjumuhal battata, maka dirajamlah secara pasti, dilempar batu, dia itu ditenggelamkan atau direndam di dalam tanah setengah badan, dilempar pakai batu battata, pasti sampai mati. Kenapa? Sebagai nakalan minallah, siksaan di dunia itu dari Allah. Allah alimun hakim, karena Allah itu adalah maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi biar tidak pengaruh kepada yang lain. Orang berzina itu memang sudah jelas hukumnya, jadi dirajam gitu. Di Makkah itu seperti itu. Oleh karena itu, maka berselisihlah paham antara Umar dan Abu Bakar. Jadi kata si Abu Bakar, itu tak bayar zakat itu, pancung kepalanya. Tunggu dulu, kata Sayyidina Umar. Jadi kata Sayyidina Umar, jangan asal main pancung aja Abu Bakar. Gara-gara orang tak berzakat, main dipancung aja. Yang boleh dipancung itu kan yang melanggar ketentuan dan hak Islam, seperti yang masuk ke 3 golongan tadi, orang yang berzina, orang yang membunuh saudaranya, kemudian orang yang murtad, keluar dari Islam, keluar dari agama Islam. Nah, itu baru boleh dipancung gitu. Kenapa? Karena kata Sayyidina Umar, saya pernah mendengar Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah faqad asamu minni dima'hum wa amwaluhum. Orang kalau sudah menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, maka sungguh kata Nabi, orang ini akan dijaga, dipelihara dariku, kata Nabi, tak boleh ditumpahkan darahnya, tak boleh dibunuh, tak boleh juga dirampas hartanya, tak boleh ditipu orang ini. Kita jaga, kita pelihara saudara kita ini. Nah, kecuali memang melanggar yang 3 itu. Nah, kemudian hadis ini ditutup dengan kalimat wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisabnya mereka itu tergantung apa kata Allah. Jadi kalau orang itu sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah zakat, maka cukuplah kita tidak usah berprasangka. Kalaupun prasangka itu baik, itu juga dosa. Apalagi prasangka kita itu jelek. Jadi kalau orang sudah melaksanakan yang 3 ini, cukuplah kita tak usah cari-cari kesalahannya. Bukankah Allah sudah menyampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 49, kata Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuhu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka itu, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah engkau menggunjingi kepada temannya antara satu dengan lainnya. Kenapa? Karena kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuhu. Apakah kamu mau makan bangkainya mayat saudaramu? Tentu kamu akan jijik. Jadi orang menggunjing, orang menggibah itu sama dosanya dengan memakan bangkainya. Kan pasti jijik, masa makan bangkai mayat dari saudara kita. Oleh karena itu, ketika kita sudah melihat orang itu sudah sholat, kemudian sudah zakat, kemudian dia sudah bersyahadat gitu kan, jadi kita tak perlu lagi lah kalau kita sudah nengok saudara kita sudah seperti itu, tak perlu kita cari-cari kesalahannya. Janganlah nanti ketika kita melihat saudara kita meninggal kemudian matanya melotot, nyampe ke rumah ngomong sama istrinya, kamu tahu nggak si Pak Fulan tadi matanya melotot katanya, matanya itu hampir mau keluar, banyak kali dosanya. Tak boleh. Udkuru mahasina mautakum, sebutlah orang yang mati dari kalanganmu itu adalah dengan yang baik-baik. Kalau sudah mati tak perlu kita gunjingin. Jangan hanya gara-gara kesalahan satu diingat tuh sampai mati. Jadi jangan sampai kita itu bersyudzon kepada orang lain. Kenapa? Karena Dr. Hamid Kamil Musa mengatakan fanahnu lanadh-dhahir wallahu yatawallas sarair. Zahirnya itu kita yang nampak, tapi dalamnya itu Allah lah yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu tentang bagaimana. Makanya kata Nabi, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Boleh jadi orang yang meninggal mungkin matanya melotot, dia sudah diampuni dosanya oleh Allah. Boleh jadi kita melihat orang yang mungkin menampak buruk daripada kita, tapi boleh jadi dia itu sudah punya simpanan tahajud, simpanan zakat dan sedekah. Kita tidak tahu, hanya Allah lah yang tahu. Oleh karena itu kita patutlah selalu berprasangka baik kepada orang. Jadi kalau kita sudah melihat teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita sudah bersyahadat, sudah sering ke masjid, tak perlu kita cari-cari kesalahannya. Jangan hanya kesalahan satu selalu diingat sampai mati, menjadilah pemaaf. Demikian hadis arba'in yang ke-8 tentang prinsip berperang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.